Apa kau tidak merasa keadaan ini cukup mencurigakan? Keadaan apa? Kita semua pergi, tapi Veronica dan Tuan Larios tetap ada di sana. Bukankah itu mencurigakan? Suster Fortunata, aku tidak suka bergosip. Jangan mencoba mengakhiri malam yang damai ini dengan cara yang tidak pantas. Iya, Suster Kepala. Veronica adalah malaikat. Cecilia adalah malaikat. Tapi seorang pria tidak bisa memiliki dua malaikat, kan? Suster, Aku pergi dulu. Maaf, aku pergi dulu. Tante rambut palsu. Apa yang kau lakukan di sini? Tante menyuruhku tidur dan aku menurutinya. Tapi tidur di tempat tidurmu sendiri. Apa aku mengganggu Tante? Tidak, kenapa Tante terganggu? Ayo kita sembuhkan perutmu. Dingin sekali. Dinginnya baik untukmu. Tenanglah. Tenang. Sempennya sudah datang. Aku mengambil ember es dan gelas-gelas di bar dulu. Dan apa ini? Dulce Maria sedang tidak enak badan. Perutku sakit karena ketakutan. Dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku sudah mengusap alkohol di perutnya. Itu obat yang sangat efektif. Tapi sekarang kau akan ke tempat tidurmu ya. Aku takut. Biarkan aku di sini. Sayang, Dulce Maria sedang takut dan tidak enak badan. Aku tidak mau meninggalkannya sendiri dalam keadaan begini. Jadi kau lebih suka meninggalkanku sendiri. Kenapa Tuhan? Kenapa? Cecilia, apa kau menangis? Tidak. Iya, kau menangis. Ada apa denganmu? Dia. Siapa? Veronica dan Tuan Larios tetap di sana. Mereka berduaan. Jadi maksudmu aku harus tidur sendirian malam ini? Iya sayang, aku dan Dulce Maria akan tidur di sini dan kau bisa tidur di ranjangnya. Aku akan tidur di mana? Walaupun kecil, itu masih muat untuk paman. Ya tapi Tolonglah. hanya saja kau pasti. Tapi malam macam apa ini? Ini malam biasa. Malam berlalu sangat cepat. Baiklah. Tapi sempen ini akan ku minum sendiri. Tante, sepertinya paman agak marah. Tidak sayang, dia tidak marah. Begitulah laki-laki, mereka bisa teriak tentang apapun. Baiklah, ayo tidur. Aku tidak mengerti pria jantan, Tante. Apa maksudmu? Akan lebih menyenangkan kalau kita bertiga menghabiskan bulan madu bersama. Tapi Paman Noel lebih suka menghabiskannya sendirian.
beristirahat. Aku tidak mengantuk. Pasti karena terlalu banyak minum kopi. Kau tidak bisa tidur karena hal lain. Tidak, Clarissa. Dan aku bilang iya. Kau memikirkan Palarios dan Veronica sendiri dalam rumahnya. Menurutmu apakah pantas mereka sendirian di sana? Mereka hanya teman baik selain bos dan karyawan. Haruskah kau mengingatkanku soal itu? Aku tidak melakukannya untuk mengganggumu. Aku hanya memberitahumu karena Dan jika mereka mulai berteman dekat, apa yang bisa kulakukan? kau harus pasrah, Cecilia. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau itu terjadi, aku akan berhenti. Pekerjaanmu itu mudah dan bergaji tinggi. Sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus sekarang ini, adikku. Jangan melakukan hal konyol. Semua ini karena aku bukan wanita berambut coklat dengan tubuh yang bagus. Tolong berhenti bicara omong kosong. Pria tidak jatuh cinta pada warna rambut wanita ataupun penampilannya. Mereka jatuh cinta pada wanita itu sendiri. Tapi aku bukan tandingan Veronica. Kau muda dan cantik. Kenapa kau tidak bisa menjadi tandingannya? Aku canggung dan sederhana. Aku merasa kecil saat di sampingnya, Clarissa. Berhenti mengeluh. Kau selalu menyukai Veronica. Aku masih menyukainya. Dia sangat lembut dan sangat baik. Tapi dia sudah mengambilnya dariku. Pria yang aku cintai. Kita sudah sampai. Terima kasih banyak. Veronica, kenapa kau tidak mengajak ibumu ke pernikahan? Ibuku itu agak berbeda. Dia tidak suka pesta dan selain itu dia tidak kenal siapapun. Jika tidak terlalu malam, aku ingin bertemu dengannya. Masih banyak waktu untuk itu. Baiklah, aku akan menunggumu masuk rumah agar aku bisa pergi dengan tenang. Selamat malam. Selamat malam. Veronica, ini malam yang menyenangkan. Malam yang luar biasa. Palarios. Maafkan aku, Veronica. Sampai jumpa besok. Sampai besok. Ketika Dulce Maria mengatakan ayahnya tidak lagi menemui Ambar, aku pikir aku masih punya kesempatan. Cecilia, Tapi Tuan Larios lebih menyukai Veronica. kau menaruh harapan pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Aku harus berhenti dari pekerjaanku. Jangan terus membicarakan hal konyol itu. Kenapa kau harus berhenti? Aku tidak akan tahan melihat mereka bersama. Berpikirlah dengan tenang, Cecilia. Wajar kalau seorang pria dan seorang wanita itu sendiri, walau tidak ada apapun di antara mereka. Ayo, ayo, kita tidur. Kau akan merasa lebih baik di pagi hari. Ayo. Dulce Maria. Dulce Maria. Halo, Halo, wajahmu muram. apakah aku harus tersenyum begitu? Kenapa tidak? Kau berani menanyakan itu padaku. Ini malam pernikahan kita, dan aku di sini menonton TV sementara kau tidur dengan Dulce Maria. Dia sedang tidak enak badan, Noe. Mungkin dia tidak terlalu sakit. Apa maksudmu? Dulce Maria hanya sangat cemburu. Aku yakin dia sengaja merusak malam pernikahan kita.
Tapi Noe, dia itu sakit perut, ketakutan karena mimpi buruk. Itu saja. Aku yakin ketika dia punya ide untuk pergi bersama kita berbulan madu, dia sudah memikirkan hal ini. Noe. Cium-ciuman kecil ini tidak akan bekerja. Ketika aku setuju dia pergi bersama kita, aku tidak pernah berpikir ini akan menjadi bencana. Kau bicara seakan ini malam terakhir dalam hidup kita. Bukan yang terakhir, tapi satu-satunya. Kita bisa menebusnya besok malam, kan? Tapi tidak akan sama. Noe, ada apa denganmu? Tidak ada. Aku mengantuk. Haruskah kau bersikap kasar seperti itu? Sebaiknya kau terbiasa. Kalau aku mengantuk, aku hanya mengantuk. Baiklah. Aku bisa mengatakan banyak hal. Tapi aku lebih suka mengatakan satu hal saja. Selamat malam. Selamat malam. Veronica selalu menyukainya. Dia bilang Tuan Larios pria yang sangat menarik. Dan itu benar. Kenapa aku harus jatuh cinta padanya? Kenapa? Dia menciumku. Sangat indah. Tuan, Tidak, Silvestre. Aku tidak ingin minum kopi lagi. tidak. Aku hanya ingin bertanya apakah tidak apa-apa kalau aku istirahat. Ya, tentu. Ini sudah sangat larut. Sampai besok. Tuan, aku hanya ingin memberitahu kalau aku sangat bahagia. Kenapa, Silvestre? Nona Estefania dan Pak Noe itu pasangan yang serasi, Tuan. Malam ini pasangan itu berubah menjadi bertiga. Mereka sudah kehilangan akal berbulan madu dengan seorang anak. Mereka pasti jatuh cinta dengan si kecil. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Halo. Kau mau apa sekarang? Ya, aku rasa aku agak kurang sopan padamu. Aku setuju 100%. Bisakah kau memaafkanku? Iya, aku memaafkanmu. Terima kasih. Tapi aku tidak lupa kalau kau kurang sopan. Kau mengatakan bahwa aku tidak sopan. Iya, Kau menuduhku tidak sopan begitu? iya. Dengar, aku bisa mengatakan banyak hal, tapi aku lebih suka mengatakan satu hal. Selamat malam. Selamat malam. Siapa yang teriak? Bukan siapa-siapa, sayang. Aku dengar Tante dan Paman Noe bertengkar. Itu hanya mimpi. Mungkin. Kembali tidur. Kau akan baik-baik saja besok saat kau bangun. Tidurlah. Tidurlah. Bagaimana? Apa kau datang untuk minta maaf? Justru sebaliknya.
Ayo bangun, waktunya bangun. Dasar tukang tidur, ayo bangun. Ayo cepat bangun tukang tidur. Aku mimpi ada yang teriak. Sayang. Selamat pagi sayang. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ayo cepat sarapan. Iya, Paman. Aku sudah bangun dan lapar. Iya, tapi kau harus mandi dulu, sayang. Tante yakin? Iya, yakin. Baiklah. Paman Noe, kau tidur nyenyak? Luar biasa. Aku senang. Noe, bisakah kau keluar sebentar? Keluar? Kemana? Aku mau mandi dan bersiap-siap. Aku kan suamimu. Apa kau yakin? Aku sangat yakin. Aku akan lari menuruni tangga. Pegangan yang erat. Foto, foto, foto. Siap-siap, ayo. Ayo, Siap? Ayo, lihat ke 1, sana. 2, siap? ya. 3. Coba lihat itu. Wow. Ini jalan yang sangat sempit, Tante. Iya, memang sempit ya. Menurut legenda, seorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di rumah itu. Dan dia jatuh cinta pada pemuda yang tinggal di rumah di seberang gang. Ayah gadis itu menentang hubungan mereka berdua. Kemudian pasangan muda itu bicara secara diam-diam dari satu balkon ke balkon yang lainnya. Aku sangat mencintaimu, Cecilia. Aku juga, Luciano. Sekarang aku tahu kenapa tempat ini disebut Gang Cium. Ayo, Ayo. Ibu, tadi malam ketika Palarius mengantarku pulang, Ya, sesuatu terjadi dan aku merasa sangat bahagia. apa yang terjadi? Aku harus memberitahu ibu karena aku selalu jujur kepada ibu. Iya sayang, dan aku sangat bersyukur untuk itu. Ibu, Palarius menciumku.